Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami memasuki masa biasa dalam tahun liturgi gereja. Masa yang harus kami jalani untuk mengenal kehendak-Mu. Sebagai murid Kristus, belajar terus. Bantu kami ya Bapa dengan Roh-Mu, supaya kami mendengarkan Engkau lebih daripada segala sesuatu dan bertobat. Bantu kami ya Bapa untuk usaha ini. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kita memasuki masa biasa dalam tahun liturgi gereja yang cukup panjang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa keterbiasaan keseharian yang sekecil apapun itu juga menjadi cara di mana kita mengenal kehendak Tuhan. Dan bacaan Injil hari ini bicara tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi bertobatlah dan kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan bukanlah sesuatu yang gampang, yang mudah. Pertobatan adalah suatu proses panjang dan setiap waktu, setiap saat. Supaya kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Supaya kita semakin mengerti dan memasuki hati dan pikiran Tuhan. Dan ini suatu cara bagaimana kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Cara Tuhan menunjukkan karyanya dalam diri kita. Dan itulah pertobatan. Ya, bukan pikiranku, bukan hanya pikiranku, tapi juga pikiran Tuhan. Saya tidak mengatakan harus selalu kepada pikiran Tuhan, sebab dalam pikiranku ada pikiran Tuhan juga. Segala yang baik dalam diriku juga itu adalah Tuhan yang bekerja dalam diriku. Jadi segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, segala yang penuh kebaikan itu juga Tuhan yang mengendaki demikian bagiku dan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita bertobat? Kita belajar hari ini dalam bacaan pertama ketika Hana yang tak punya anak, yang mandul, ya, yang menutup rahimnya, dia belajar mempersembahkan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu starting with our own self. Mulai dengan diriku sendiri, mulai dengan kelemahanku, mulai dengan kekuranganku, mulai dengan keterbatasanku. Menerimanya, mengakuinya, dan belajar daripada kelemahan itu. Dan itu yang dialami oleh Hana, sehingga dia mempersembahkan kemandulannya, sedih juga dengan kekurangannya, tapi kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendengarkan ketulusan hatinya. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kepadanya seorang anak yang kemudian nanti akan menjadi nabi yang cukup penting di dalam sejarah awal kerajaan Israel. Maka mari saudaraku terkasih, kita mau bertobat, pasti saya yakin semua dari kita. Tapi pertobatan itu starting dengan kekurangan kita, mulai dengan kekurangan, mulai dengan keterbatasan kita, mulai dengan kerapuan kita, bahkan mulai dengan dosa kita. Sebab itulah yang bisa kita handle karena berada dalam tangan kita. Jadi belajar kita mengakui, menerima kekurangan dan keterbatasan kita itu sebagai sesuatu titik berangkat kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal Tuhan sendiri, tapi juga untuk melihat diri keterbatasanku dengan kerendahan hati. Aku juga rendah hati untuk menerima kekurangan dan keterbatasanku. Maka mari saudaraku, kita tidak boleh malu dan takut dengan kekurangan dan keterbatasan. Terima, syukuri, diperdalam, dan mendengarkan kekuatan itu. Maka mari saudaraku, kita mohon rahmat supaya kita sendiri dapat belajar dari kekurangan dan kelemahan kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih suci, untuk menjadi lebih kudus, seperti yang Tuhan kehendaki dalam diri para rasul dan semua orang lain. Ya, kita bisa melihat bagaimana keempat rasul, Andreas, Petrus, Yakobus, dan Yohanes hanya penjala ikan.
dan berubah menjadi penjala manusia. Berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia itu proses yang tidak mudah, yang Tuhan sendiri mengubahnya dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita menjadi penjala manusia karena kebodohan kita. Membawa orang lain kepada Kristus dan membawa Kristus kepada orang lain. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.